kesempatan itu ujungnya dan pangkalnya itu selalu Tuhan. Mari kita pikirkan tahun 2025, mumpung belum terlalu maju, kita masih di bulan Maret, sebagian besar masih ada di belakang, masih ada di depan kita. Jangan sia-siakan satu lagi kesempatan berharga dalam kehidupanmu. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Ester pasal 1, entah sampai ayat berapa, kita akan berhasil mempelajari. Kita hari ini punya waktu seberapa banyak untuk berapa ayat, nanti kita lihat. Mari kita sama-sama membuka kitab Ester, pasal yang pertama. Ini cerita tentang seorang ratu dibuang, dan ratu itu digantikan oleh seorang ratu yang lain keturunan Yahudi, namanya Hadassah atau Ester. Kata Ester ini, nama Ester ini bagus. Siapa tahu di sini ada yang bernama Ester, Bu Ester ada. Oh, ada Ester juga, ada beberapa lagi ya. Ada Bu Ester di sana. Wah, kita ada ratu-ratu di dalam ruangan ini ya. Ester ini seorang ratu keturunan Yahudi yang tidak diketahui identitasnya sampai nanti ketika dibutuhkan. Makanya kita jadi orang Kristen itu harus berani menampilkan diri pada waktunya ketika iman dipertaruhkan. Itu dulu ya. Tapi jangan sok-sokan. Identitas yang tidak perlu kita umbar dan kita sebar. Nggak perlu kita itu menjawab suatu pertanyaan lebih banyak daripada yang perlu. Jangan terlalu banyak bicara di akhir zaman ini. Lebih baik mawas diri. Mari kita akan belajar tentang Ratu Ester. Ayat 1. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan, dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari atau sampai setengah tahunan. Kayaknya ini pestanya agak terlalu berlebihan ya. Kita harus mengenal konteksnya. Di zaman itu di Timur Tengah, ada sebuah negara, ada adikuasa atau negara Persia. Negara ini negara yang very powerful. Mereka itu dipimpin oleh seorang raja, Raja Ahasiweros, dan pemerintahannya itu sangat luas. Alkitab mengatakan di sini merajai 127 daerah, itu 127 provinsi, dari India yang di Asia sampai ke Ethiopia yang di Afrika. Lewat Timur Tengah, kerajaan Ahasiweros itu terbentang sampai 23 negara, 3 benua, 127 provinsi. Ini orang gede sekali. Dan dia kumpulkan semua pejabat dan pegawainya, pembesar-pembesar itu, karena tujuannya adalah untuk rapat, terutama karena mereka mau pergi berperang. Setengah tahun itu kumpul dulu dan memikirkan strategi, tetapi pesta besar-besaran karena itu cara raja menjamu orang-orang VIP-nya. Setengah tahun loh, 180 hari. Kalau saya dulu pernah sekali pelayanan di New Delhi, di India tahun berapa itu, dengan kurang lebih 4 sampai 500 sampai 600 pendeta orang-orang India yang kami layani. Itu saya tinggal di hotel di tengah kota. Tiap malam dengar suara musik yang luar biasa dan benar-benar caranya Bollywood gitu ya. Itu bukan hanya di ballroom hotel itu, tapi setiap kali keluar hotel dalam perjalanan naik mobil, pesta di mana-mana karena orang-orang India kalau menikah itu berhari-hari, makin kaya makin lama, 7 hari dan sebagainya. Saya jalan gitu kelihatan ada orang naik kuda,
Wah, naik kuda, berarak-arakan kuda. Malam loh itu. Luar biasa. Kita ini pesta di Indonesia mungkin ada apa-apanya. Ini lebih lagi ya. Supaya kita paham konteksnya dulu, supaya kita mengerti apa ini. Ahasiweros dalam cerita ini adalah seorang raja yang sangat besar. Dia tidak melambangkan Tuhan. Esther itu umat pilihan. Nah, kita bisa bercermin dengan sang ratu. Hari ini kita bisa melihat diri kita sendiri sebagai mempelai wanita Kristus. Gereja itu mempelai wanita. Jadi kita bisa banyak belajar dari Ratu Esther, bagaimana jadi umat pilihan Allah. Kita bisa belajar, ada banyak nilai-nilai yang bagus di dalam buku ini, dan ada banyak sekali pengajaran dan nubuatan yang kita bisa terima secara luar biasa, serta pewahyuan dan hikmat untuk hidup kita. Sayang sekali kalau kita baca itu hanya buku-buku tertentu yang sudah klise atau klasik di Alkitab, tapi buku-buku yang lainnya kita hindari karena kita kurang mengerti. Nah, oleh karena itu biarkan gembala atau pengajar atau guru yang akan memberikan penerangan supaya kita bisa melihat dalam cerita ini bagaimana relevan dalam kehidupan kita. Ahasiweros ini suaminya Esther. Dia seorang raja besar tadi. Orang ini seperti kita, orang berdosa. Meskipun dia raja yang sangat berkuasa. Sedikit informasi, 100 tahun kemudian kerajaannya ditaklukkan oleh Alexander the Great atau Alexander Agung dari Yunani. Jadi Anda tahu ini semua sejarah Esther. Dan kita bisa belajar apa dari pasal pertama? Bahwa kesempatan itu tidak selalu datang 2 kali. Dan kalau kita sudah jadi, jangan sampai kita lengah. Kalau ada di antara kita yang sudah menjadi juara, misalnya juara di kelas nih, kalau anak-anak muda, anak kecil, ingat bahwa semester depan, Anda mungkin akan dilengsarkan dari juara 1. Kalau Anda sudah ada di depan, melaju, jangan melongo. Dan jangan pernah kita itu sok-sokan karena tidak ada titik aman. Selama kita hidup di dunia ini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak tergantikan. Baik itu tokoh, baik itu sukses apa. Jangan merasa diri itu kebal dan kita dilarang gaya. Ini pelajaran ke-1 tentang Ratu Wasti. Ratu Wasti itu gaya atau enggak, tapi dia tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan, yang diberikan oleh raja. Raja aja, ini orang berdosa kayak kita aja, dia toh akan mati, bisa memberi dan menarik kesempatan, apalagi Tuhan. Semakin seseorang itu berkuasa, semakin dia bisa memberi kesempatan pada orang lain. Tapi tentunya Ahasiweros juga jangan mentang-mentang, karena dia sendiri pun akhirnya ditaklukkan 100 tahun kemudian. Kesempatan itu ujungnya dan pangkalnya itu selalu Tuhan. Mari kita pikirkan tahun 2025, mumpung belum terlalu maju, kita masih di bulan Maret, sebagian besar masih ada di belakang, masih ada di depan kita. Jangan sia-siakan satu lagi kesempatan berharga dalam kehidupanmu. Hidup ini adalah kesempatan, seperti lagu yang seringkali dinyanyikan khususnya oleh MS Senior. Hidup ini adalah kesempatan, itu dia. Ingatlah perkataan itu, kita harus jadi berkat. Suatu hari kita menoleh, kita harus mengerti bahwa kita sudah jadi berkat. Nah, kita sekarang lihat ya, ayat yang ke-5. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Masih ada ekstra 7 hari lagi setelah lewat 180. Masih ada plus 1 minggu. Nah, disinilah terjadi sesuatu. Kesempatan yang tidak akan dikembalikan kepada Wasti, ratu yang pertama. Hati-hati, kita itu bisa pesta pora 180, sisa anggurnya masam semua. Jangan pernah kita itu memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kita itu solid kuat, tapi ujungnya gagal dan jatuh. Jangan pernah kita itu berlari misalnya, maraton sudah sekian lama, tinggal sedikit di depan,
Lalu kita menoleh dan mengejek atau mengejek rival kita. Aku sudah mau menang, lalu tiba-tiba terjegal, dia jatuh, lalu dibalap. Sisa dikit itu jangan kita itu terlalu percaya diri. Sisa dikit perlombaannya maksudnya, dan kita sudah ada jauh di depan. Jangan pernah merasa, nah sekarang aku tidak butuh Tuhan. Butuh Tuhan itu sampai mati, sampai sorga. Butuh Tuhan itu tuntaskan. Orang Kristen itu harus totalitas. Kita itu hajar musuh kita, misalnya musuh kita adalah Rocky Balboa. Anda pernah nonton film itu film sih nggak masuk akal. Dipukuli, digebukin gitu, dia bangun lagi, kok nggak technical knockout, kok nggak TKO. Hajar lagi. Itu loh yang main Silver Star Stallone. Dipukuli, bangun lagi. Sampai ronde ke-10 atau ke berapa, lawannya kira dia sudah menang nih. Dia sudah di atas angin sudah rasanya, udah kalah. Siapa pernah sangka, just one punch, satu pukulan dari si Rocky itu, boom, dia KO, tidak bangun lagi. Sebelum sungguh-sungguh bel berbunyi, ting 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 ting, dan sabuk juara di pinggangmu, belum waktunya untuk retire, belum waktunya untuk nyantai dulu. Hati-hati. Seringkali kita kecolongan di 7 hari terakhir dari 187 hari. Makanya itu, memulai sesuatu itu berharga, tapi mengakhiri sesuatu dengan baik dan benar itu lebih berharga. Jangan salah memulai. You must begin well, selalu harus start well. Saya ngomong dengan anak-anak muda yang pacaran, jangan pacarannya ngawur, supaya nanti permulaan pernikahan itu tidak bergumul, tidak berdosa, tapi bergembira karena Tuhan. Tetapi lebih baik daripada itu adalah kalau kita mengakhiri dengan benar. Ngapain kalau kita seolah-olah segala sesuatu sudah sempurna di depan, lalu ujungnya kita berubah setia. Ingatlah, ini peringatan dari 187 hari pesta. Semua fine-fine saja 180 hari. 7 hari atau minggu terakhirnya, something happened. Sesuatu terjadi. Jangan nyantai, coba katakan pada kanan kirinya, jangan nyantai sampai mati. Loh, kita boleh liburan, boleh. Kita boleh relax, boleh me time. Nyantai itu kondisi rohani, jangan nyantai. Holiday pun jangan cuti kerohanian. Jangan sampai kita kecolongan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai. Karena itu kita pelajari hari ini dari cerita Esther untuk kita itu waspada. Katakan waspada. Katakan berjaga-jaga. Ya, kita harus waspada dan berjaga-jaga sampai pada akhirnya. Kita lihat di ayat 6. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Free flow, mau minum apa aja. Mereka bergelimpangan dalam kemewahan. Kita tidak usah renungkan ungu tua, lenan halus, tombol perak, tiang marmer, segalanya itu. Kecuali kalau Anda insinyur mungkin, kalau Anda desainer mungkin, kalau Anda pikirkan, wah itu benar-benar kemewahan. Bahkan orang-orang kaya pun, yang bergelimpang harta pun, mesti hati-hati dan waspada. Hidup ini adalah kesempatan. You never know. You may seem to have everything. Mungkin Anda ada yang merasa punya segala sesuatu. Percayalah, kadang-kadang hanya satu hal aja yang tak kau miliki, itu yang bisa mematikanmu. Kita mungkin punya segala-galanya, cuma ada satu hal aja yang kita tidak punya. Itu mungkin bisa mematikan Anda. Makanya itu, bergantunglah pada Tuhan yang punya segala-galanya. Dia sungguhan yang punya segala sesuatu.
Kita punya segala sesuatu semua, everything. Cuman paru-paru kita sudah tidak bisa narik oksigen lagi. Udah itu aja, cuma satu aja. Daya tariknya nggak bisa. That's it. Lucu ya? Hidup ini tidak menentu. Saya nggak ngomong ini untuk membuat kita pesimis. Saya ngomong begini untuk membuat kita semakin bersandar dan bersyukur pada Tuhan. Dan jangan kita itu kalau tidak punya segala-galanya itu jangan iri dengan mereka yang punya lebih. Kalau mereka memperolehnya dengan cara yang halal, bahagialah untuk mereka, jangan picik hati. Berkati orang dalam suksesnya, berkata terima kasih Tuhan, orang itu sukses. Aku turut bahagia. Sungguhan loh ya, tidak lip service. Sungguhan happy untuk orang lain. Jangan mencibir sukses orang. Tapi nggak usah minder. Dia bahagia, dia punya ini itu, aku gak punya itu dan ini, tapi aku bisa sama bahagia tuh. Karena kalau sama-sama Tuhannya, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan itu cukupkan apa yang kubutuhkan dan Tuhan tahu persis apa yang aku perlukan. Mungkin aku gak butuh seperti orang itu butuh banyak. Aku gak perlu seperti itu. Mungkin orang itu perlu beri makan begitu banyak orang. Aku mungkin dalam konteks hidupku itu lebih sederhana. Saya belajar dalam hidup ini tidak pernah iri sama orang. Tidak pernah minder. Dan juga jangan sombong. Kalau kita memiliki sesuatu lebih. Karena sekalipun kita punya sesuatu lebih, kita tidak punya segala sesuatu. Sadari. Saya punya sesuatu yang tidak miliki. Tapi bukan berarti saya punya segala-galanya. Mungkin misalnya sama Kolyang nih. Mungkin saya punya suara untuk nyanyi. Mungkin lebih merdu. Nggak ngaku-ngaku nih. Tapi saya nggak punya segala sesuatu. Tapi mungkin kalau suruh nari, saya paling parah kalau suruh nari. Nggak bisa juga ya Kolyang ya. Tapi Kolyang pasti punya sesuatu, kelebihan Kolyang. Kolyang itu kalau sama orang ya, nggak tahu gimana kalau saya lihat ya, sama hubungan dengan masyarakat segala, kok bisa ya? Kok bisa? Saya itu introvert. Kolyang itu bisa sama orang itu bisa luas, super sama semua orang itu. Kalau ini menurut saya ya, pandangan saya. Punya sesuatu yang saya tidak punya. Tidak ada orang itu punya segala-galanya itu. Tidak ada. Hanya Tuhan yang punya segala sesuatu. Karena itu kita kalau punya sesuatu, persembahkan untuk kemuliaannya dan untuk bangun manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk tidak sombong. Belajar untuk tidak minder. Jangan sampai kita dihakimi oleh sesuatu, oleh seseorang, karena sesuatu yang orang itu punya, kita nggak punya. Loh, kamu jangan tarik aku ke gamemu, ya aku game over lah. Tapi kalau kamu ku tarik ke gameku, kamu yang game over. Misalnya orang punya segala sesuatu. Contohnya, dia punya gedung di seluruh dunia. Di New York ada, di mana-mana. Wah, terbang ke sana sini. Mungkin dibanding dengan orang itu kita kalah. Kalah secara harta. Pencapaian bisnis juga misalnya. Ya, mungkin kalau bicara tentang kartu frequent flyer-nya itu sudah bukan hanya gold, bukan hanya emas, tapi platinum. Wah, misalnya. Naik ke pesawat itu sudah kayak naik angkot gitu. Angkutan kota. Wah, kita nggak usah minder. Ya karena memang itu kebutuhan dan demand atau tuntutan pekerjaan. Pekerjaan saya lebih ke cek log pagi, pulang sore. Gak perlu traveling kemana-mana, monoton sifatnya. Tapi saya punya kartu dengan keluarga saya itu gold atau platinum. Tiap malam selalu dinner with my family. Sana kartunya hijau sama keluarganya. Jangan irilah dan gak usah minder. Saya memang tidak punya gedung pencakar langit. Tapi saya punya waktu dengan keluarga saya jauh lebih penuh. Kita punya masing-masing. Sedangkan orang seperti itu harus cari waktu. Kita punya waktu. Karena pekerjaan kita lebih terprediksi misalnya. Puji Tuhan, gak usah minder. Dia punya apa? Gak usah lihat kartunya. Wah, kok beda kelasnya. Kartuku dengan keluargaku, kelasnya lebih tinggi dari kartumu. Sana ketemu keluarganya itu harus ngos-ngosan cari kesempatan. Saya tiap hari bisa makan dengan family saya. Bersyukurlah untuk sesuatu yang kau punya. Saya nggak pernah terintimidasi dengan
kelebihan orang lain, saya syukuri kelebihan mereka, tapi saya syukuri juga kelebihan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi orang itu gitu aja, nyantai aja. Ya, tapi kalau secara kerohanian jangan kau nyantai. Secara tujuan jangan nyantai. Secara kewaspadaan untuk menjaga hati, karena dari situ mengalir kehidupan, jangan kau santai. Karena setan itu selalu punya satu tujuan dalam hidupmu, colong sesuatu, mencuri sesuatu. Dan dia kalau tidak bisa mencuri di awal, dia tunggu sampai nanti seminggu terakhirmu dia akan curi di situ. Be careful. Careful ya. Kita lihat sekarang ayat yang keberapa? Ayat ke-9. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ke-7 ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Di sini ada dua versi. Begini ceritanya. Waktu minggu terakhir itu, raja lagi happy karena dia bangga sama istrinya, karena istrinya itu cantik bukan main. Dia panggil sang ratu untuk datang ke istana Raja Ahasiweros. Maksudnya apa? Mereka nggak tinggal satu kamar. Enggak, kalau raja zaman dulu, raja punya istana kerajaan, ratu punya istana keratuan. Jadi raja panggil ratunya, sini, suruh pakai mahkota kerajaan. Raja suruh pesuruhnya itu sida-sida, ya. Lalu ratu disuruh pakai mahkota datang untuk menjamu tamu. Kan raja kepingin toh, maksudnya istrinya dari sebelahnya untuk bisa menjamu tamunya. Dia dengan bangga kan memperkenalkan, ini loh Bu Ahasiweros. Wah gitu ya. Jadi dia kepingin gitu ya, untuk menunjukkan bangga kan. Selain itu dia pasti merasa komplit kalau ada istrinya. Tapi Ratu Wasti menolak. Entah karena apa, tapi ayat 9, Wasti punya gawe sendiri, punya urusan sendiri. Ratu Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Ada dua versi. Versi pertama membela Ratu Wasti. Versi pertama itu gini loh, raja itu kan lagi riang gembira karena minum anggur. Jadi raja ini semi mabuk. Pasti disuruh dipanggil itu untuk ditunjukkan kayak barang aja, seperti benda, seperti sebuah objek. Dia sebagai seorang perempuan yang bermartabat, dia menolak suaminya. Enak aja, lu kira gua barang, tonton sama orang, gitu ya. Nggak yang aneh-aneh sih, nggak mungkin lah raja itu izinkan istrinya itu dizolimi, kan nggak mungkin. Seorang laki-laki itu dia bisa baik hati, tapi sekali istrinya dijamah, dia bisa jadi macan, dia bisa jadi singa, ya. Jadi apalagi dia rasa ini kebanggaan, dia merasa bahwa istrinya adalah kebanggaannya, private propertinya gitulah. Itu tidak akan ada ampunnya itu. Kalau sampai siapa-siapa memandang istrinya dengan cara yang tidak baik, pasti ini raja yang sangat berkuasa akan habisi itu nyawa pembesarnya, pasti. Jadi menurut saya sih tidak ada suatu ketidaksenonohan yang ditawarkan. Tapi paling tidak Wasti tersinggung. Lu kira gua barang? Aku objek apa? Atau mungkin hanya karena dia sibuk? Tunggu dulu dong. Aku di sini juga ada urusan. Nggak tahu ya. Tapi kalau dari sisi Raja Ahasiwerosnya cukup lumrah. Kalau orang itu ingin ditemani sama istrinya waktu ketemu sama tamunya. Bahkan kemungkinan besar ya, misalnya kalau ada di sini yang membuat bisnis deal, kalau Anda seorang pengusaha, Anda mau ketemu dengan klien atau gimana,
ada baiknya ya, ada hikmatnya. Kalau misalnya ketemu itu, ajak istrinya. Karena orang ketika melihat suami istri itu lebih sungkan. Selain mau menggodamu juga mikir 2 kali. Dan kalau mereka nggak benar bisnisnya, pakai cara-cara dunia, cara-cara yang nggak baik, mereka juga akan mikir gitu. Kalau ada suami istri datangnya. Tapi kalau laki dengan laki lebih berani. Dan jangan takut Anda kehilangan bisnisnya gitu. Kalau aku bawa istriku, bisnisnya batal. Karena dia maunya sesama pria, bahkan ada agenda-agenda rahasia di baliknya. Apalah misalnya ditawari ini, ditawari itu, kan di dunia bisnis biasa itu, di dunia yang begitu berlumuran dosa. Hal itu sudah terdengar, cerita-cerita gini itu sudah nggak baru. Kalau sampai Anda kehilangan bisnis, karena rekan kerja Anda melihat Anda sebagai seorang family man, atau seorang pria yang komitmen sama keluarganya, bisnis seperti itu nggak usah Anda kerjakan. Beritahu sama dirimu sendiri yang gini nggak cuan nggak apa-apa. Aku tidak perlu do business with everyone. Do not destroy your soul for profits. Ada bisnis tertentu kalau Anda mau kompromi aja sebagai laki-laki. Ya, kliennya datang gini, aku kasih servis ini itu. Mungkin bisa dapat keuntungan. Tapi ngapain kita itu menghancurkan jiwa kita? Senada dengan orang-orang begini akan membawa roh kita itu melorot ke bawah, jiwa kita itu hancur di hadapan Bapa. Bukan karena pertobatan, hancur karena dosa. Tapi saran saya memang ada hikmatnya. Kalau kita itu mau membuat bisnis deal itu, kalau ada pasangannya ikut, sekalipun pasangannya bukan, istrinya itu bukan, nggak ngerti tentang bisnisnya, biasanya ya orang jauh lebih sungkan. Bisnis deal itu lebih mapan. Jadi saya ngerti lumrahnya seorang laki-laki ingin istrinya ada di sebelah situ. Misalnya kalau kita ada satu function, ada satu pertemuan, ketemu sama orang-orang besar, atau ketemu sama tamu-tamu. Beda loh kalau disambut dengan lakinya doang. Oke, selamat datang. Dengan kalau istrinya ada di sana itu, oh ibu, pasti beda. Seorang pejabat datang sendiri, pejabat datang dengan istrinya, suami istri datang, itu pasti juga akan beda. Hawanya langsung beda. Kalau Adam aja yang datang tanpa Hawa, hawanya beda. Paham maksud saya? Dahulu pada waktu saya sempat untuk di dalam dunia marketplace, waktu sebelum saya lepaskan semuanya at the peak of my career, dengan cepat Tuhan bawa naik ke atas, tapi di atas, di puncaknya zaman itu, di season, di musim hidupku, itu saya lepaskan semuanya untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Saya masih ingat kok, saya buat komitmen, every business deal yang saya buat, baik itu dengan rekan-rekan, baik dengan orang Hong Kong, maupun dengan pebisnis dari Brunei Darussalam, pebisnis dari Singapura, waktu saya ketemu dengan mereka, I always come with my wife. If you don't like it, you don't want to do business with me because Anda tidak mau berbisnis dengan saya, karena saya dengan istri saya datang, fine, thank you. Bukan gua nggak butuh, bukan karena kita nggak butuh penghidupan, bukan karena kita nggak perlu uang. No. Nggak semua uang saya cari kok. Kalau Anda tidak bisa menerima saya family man, that I love my wife, I love my family, fine, thank you. No thanks. Semua business partner itu semuanya yang bahasa Surabaya yang genah semua kerjasama dengan kami. Yang gitu-gitu, yang mau pakai cara gitu-gitu apa segalanya, semuanya langsung menyingkir dengan sendiri. Namanya eliminasi alami. Jangan takut tampilkan istrimu. Bukan untuk show kok. Anda tunjukkan pada dunia, sebelum aku komit ke bisnis ini, aku komit kepada keluargaku. Nanti Anda akan dapat rekan-rekan bisnis yang menghargaimu. Bahkan ada juga yang akan kerjasama dengan Anda karena berkata begini, kalau dia aja sama keluarga gini, aku bisa percaya berbisnis dengan orang ini. Berarti orang ini mau nakal, mau rusak, mau curang, kemungkinannya kecil kalau saya lihat family life-nya.
Kalau aku lihat cara dia memperlakukan istrinya, cara dia komitmen pada keluarganya, nggak mungkin lah orang seperti ini itu langsung larikan uangku, tabrak lari, karena dia ada alamatnya, dia pasti akan peduli sama keluarganya. Orang yang waras, yang bisnisnya mau profesional, orang yang benar, nggak tentu orang Kristen ya, tapi orang yang mau berbisnis sifatnya langgeng untuk waktu yang lama, pasti saya mau tahu keluarganya. Kalau saya sih begitu. Saya nggak perlu tahu karena ini bukan pelayanan, karena ini urusan adalah urusan profesional, tapi saya mau a glimpse atau saya mau mengintip sedikit kehidupan privatnya. Baru saya bisa percaya nanti sebelum teh kenapa apa sama orang itu. Oke, nanti kapan kita makan malam, nggak tentu harus ada di office atau di ruang rapat. Kita bisa makan malam misalnya, ketemu dengan rekan bisnis yang akan segera kerjasama, saya akan undang keluarganya secara sengaja, karena saya mau lihat orang ini kayak apa. Nah kalau dia datang dengan gandengan, ternyata itu istri mudanya, saya mikir 2 kali, kalau sama istrinya dia bisa khianati, sama aku, bisnis partner yang baru, pasti dikhianati cepat lambat. Bodoh apa aku? Paham maksud saya, cara berpikir ini? Kalau sana bisa khianati nyonyanya, istrinya yang sudah menikah 25 tahun sama dia, 20 tahun, 40 tahun bahkan, 15 tahun aja. Waduh, aku sama dia gak bisa lihat jauh. Kayaknya nih 7 tahun setelah langgeng, kerja sama kita, lancar 5 tahun, cepat lambat orang ini pasti akan khianati saya. Saya kalau mau kerja sama orang untuk waktu yang lama, saya akan undang keluarganya. Saya kasih satu trik aja. Anda mau dapatkan pegawai yang gimana? Sekali-kali, gak apa-apa daripada nanti ditipu di tengah-tengah. Pegawai pun bisa menimbulkan kerusakan hebat loh dalam company perusahaan. Undang aja keluarganya. Makan sekali keluar gitu, gak apa-apa lah, anggaplah itu sebagai investasi untuk kau tidak ditipu. Tak undang sama saya mau lihat. Kalau ini orang yang tukang selingkuh, waduh ini nanti akan tukang tilap nanti di dalam kantorku. Saya mau lihat. Saya tidak perlu tahu lebih dalam, kecuali kalau pelayanan, kalau hubungan gereja kan berbeda. Tapi kalau hubungan profesional saya juga nggak bodoh. Kalau saya interview seseorang, saya akan tanya, kira-kira siapa yang paling. Saya akan selipkan 1-2 pertanyaan yang tidak profesional, yang lebih sifatnya personal, tapi tidak masuk ke privasi orang itu. Kalau saya jadi seorang interviewer ya, saya akan tanya dia, siapa yang nasihat siapa yang paling kau dengarkan dalam hidup ini? Waduh, kaget dia, ini apa hubungannya sama profesiku? Gini loh, ada apa-apa tuh saya tahu nanti siapa yang bisa memperingatkan dia atau menegur dia. Saya tanya siapa kira-kira? Saya mau tahu siapa kira-kira. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga Anda? Jelaskan secara singkat. Loh Pak, apa hubungannya? Mungkin dalam hati, apa hubungannya dengan pekerjaan? Oh, you tidak tahu. Sistem boleh bagus, tapi kalau yang jalankan sistemnya itu nanti adalah orang yang berhati busuk. Aku repot. Karena masalah dunia ini bukan masalah ekonomi atau politik. Masalah busuk hati. Segala sesuatu dimulai dari sini salahnya. Lalu salah kaprah. Belepotan semua. So I'm not stupid. Saya orang Kristen, saya tahu apa itu hati. Saya nggak akan tanya melulu ke hati karena ini pekerjaan atau profesi. Saya akan tanya, mungkin pertanyaan terakhir, describe shortly dengan cara singkat. Tolong jelaskan ke saya yang menginterview Anda, hubungan Anda dengan keluarga itu seperti apa? Bingung dia pasti. Kalau dia jawabnya terus gini, lihat ke bawah segalanya, saya rasa dia tidak jujur. Tapi kalau dia bisa lihat menatap mata Anda dan memberi jawaban yang real, saya akan hire orang itu. Kurang-kurangnya sana sini nggak apa-apa. Dengan yang satunya tadi itu lihai sekali, hebat. Tetapi tanda tanya abu-abu, ambigu. Kalau ditanya pertanyaan yang sifatnya personal, saya akan pilih yang kurang smart, tapi yang lumayan. Jangan sampai yang sama sekali nggak bisa. Lah saya dalam dunia bisnis misalnya bukan mau jadi guru Saya tidak akan, kalau dalam pelayanan saya cari yang mentah, tak didik dari bawah. Tapi kalau mungkin dalam berbisnis beda rule of the game-nya. Saya akan tanya, dan saya akan ambil yang seolah-olah kurang smart, saya akan tambahkan karena saya tahu orang itu sudah punya
karakter yang baik, saya akan tambahkan kelebihan-kelebihannya. Saya mendingan training orang ini ekstra berapa bulan, daripada nanti saya akan mengelus dada saya ekstra berapa tahun karena orang itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Sekarang dari sisi seorang laki-laki kita mengerti kenapa dia bawa. Ini dialah sedang kumpul dengan semua pegawai pejabat pembesarnya sebelum perang. Dia mau nyonyanya ada di situ kan, menurut saya, bukan saya bela si Weros, saya juga mengerti dari sisi wanita. Tapi menurut saya sih masih cengli saja. Sekalipun dia lagi minum dan bergembira karena anggur, tapi saya rasa dia tetap punya hak sebagai suami untuk meminta istrinya dampingi. Nggak mau Ratu Wasti nggak mau. Mungkin ada gerakan feminis dari dulu. No. Ya. Saya nggak tahu kenapa dia nggak mau, tetapi intinya saya pelajari sesuatu. Gini ya Bapak Ibu. Setiap kali kita diberi kesempatan, ambil kesempatan itu. Buktinya, nanti ratu penggantinya namanya Esther. Tidak dipanggil, tidak diminta, memberanikan diri masuk ke hadirat raja. Meskipun tentunya kita tahu untuk menyelamatkan bangsanya itu motivasinya. Tapi ternyata, kalau kita itu mau dekat aja di welcome kok. Ini dipanggil nggak mau datang, Ratu Wasti. Esther nggak dipanggil datang. Berarti gini Bapak Ibu Saudara, kenapa yang satu dilengserkan satu jadi? Karena yang satu serius ingin jadi ratu, yang satu, aku kan sudah jadi ratu, udah aman. Menganggap kesempatan itu murahan. Orang yang punya 1 talenta dengan 5 talenta, kenapa yang satu itu diambil daripadanya? Dikasih ke yang punya 5 talenta. Karena yang 5 talenta serius mengerjakannya, waktu tuannya kembali, dikembalikan jadi 10 talenta. Bukan soal sedikit banyaknya, tetapi ini bahasa Inggrisnya, tergantung who wants it more. Tergantung siapa yang lebih menginginkannya. Saya dulu waktu saya masih SD, ya, olahraganya saya dulu tuh, saya dari kecil setelah disembuhkan Tuhan di Taiwan, saya itu jadi anak yang atletis. Segala macam sport bisa. Olahraga apapun mampu. Sampai saya pernah dengan tim di sekolah SD sepak takraw itu loh, yang sangat-sangat kita semua nggak terlalu familiar, yang pakai rotan itu loh bolanya. Itu kami sampai juara 2. Sepak takraw saya bisa semuanya, bulu tangkis, segala sesuatu saya bisa. Tenis, everything. Saya punya nilai olahraga cuma dapat 5 atau 6. Kenapa? Karena terlalu banyak bercanda pada saat sesi olahraga, karena saya tidak serius, tidak memperhatikan peraturannya, selalu melanggar peraturan, seenaknya sendiri. Toh saya merasa saya mampu, saya atletis. Lari juga, saya pernah sekali suruh lari putar sekolah. Yang namanya Philip gak kembali-kembali. Beli es sirup, beli jajan di pinggir jalan. Saya dengan beberapa teman saya dapat nilai buruk. Teman saya satu polio kakinya waktu saya masih sekolah elementary. Dia lari terakhir datang. Enggak, saya yang terakhir, dia dulu sampai. Karena dia sekalipun dia lari tidak bisa, tapi dia jalan dengan sepatu polionya itu pelan-pelan. Guru memberi dia perkecualian. Orang lain muter misalnya 3 kali di sekolah atau 5, dia hanya muter sekali saja. Tapi dia nyampe sebagai orang kedua terakhir. Sampai di sana dia dapat nilai 10. Saya orang terakhir setelah dia. Saya datangnya itu kurang lebih 15 menit setelah dia, dengan bawa pentol, bawa segala. Akhirnya saya dapat 5. You see, dalam hal ini 5 talenta yang kalah, 1 talenta menginginkannya. Bukan nilai 10 itu who wants it more. Bukan kemampuanmu, bukan mampu, tapi kemauanmu. Dia sungguh-sungguh inginkan itu.
Makanya dia dapat segitu. Ratu Wasti tidak menginginkan kok posisi itu. Dia merasa aku sudah di sana. Ingat sesuatu Bapak Ibu, apa yang tidak kau inginkan atau tidak kau hargai, pasti dikasih ke orang lain nanti. Udah gitu aja. Apa yang sekarang merupakan your crown atau mahkotamu, kalau Anda tidak inginkan. Ada satu show namanya Ellen apa itu, yang akhirnya Ellen DeGeneres. Ya, itu terkenal sekali. Tapi dia mulai abusive. Dia mulai pakai cara-cara yang tidak baik, mulai menekan semua rekan-rekannya, mulai merasa dirinya di atas awan-awan. Akhirnya kan sekarang nggak jadi. Ketika dia merasa, saya ngerti kalau taping kayak gitu tuh luar biasa. Itu terus lama-lama dia jadi bosan. Tapi sekarang setelah dia sudah disingkirkan, malah justru menginginkan digantikan dengan orang lain, apapun juga yang tidak kau hargai. Tuhan akan memberikannya ke orang lain. Hargailah. Jangan berkata, kerjaanku ini monoton begini aja. Bosan aku. Begini terus. Sampai kehilangan pekerjaan, baru berkata, kembalikan pekerjaan itu Tuhan, kembalikan kepadaku. Manusia itu punya satu sifat jelek. Ketika dia hilang sesuatu, baru dia rindu. Tapi ingat sesuatu. Apa yang tidak kau hargai akan diambil daripadamu. Mungkin nggak sekarang, tapi cepat lambat pasti. Tapi celakanya waktu diambil, penyesalan akan luar biasa di dalam hati. Dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat sesuatu, berkat yang paling monoton pun, yang paling membosankan pun, berkat yang paling kecil pun, bukan hanya pertahankan. Sekalipun sudah kau miliki, perjuangkan. Tiap kali diberi kesempatan dalam berkat yang sudah Tuhan berikan, setiap kali diberi kesempatan dalam bidang yang Tuhan sudah percayakan, setiap kali Anda memberi kesempatan untuk bisa menikmati apa yang sudah Anda miliki, nggak usah kejar yang belum Anda punya. Apa yang sudah Anda miliki itu, kalau Anda bukan punya menghargainya dengan segenap hati seperti menghargai Tuhan, Anda tidak akan hanya sekedar mempertahankan, tapi memperjuangkan. Loh, ngapain diperjuangkan? Aku sudah punya. Itu sudah milikku kok. Perjuangkan terus. Saya sampai hari ini masih memperjuangkan kebahagiaan keluarga saya, meskipun keluarga saya keluarga yang bahagia. Saya memperjuangkan. Saya ngomong sama istri saya, seperti ini. Aku punya satu goal, visi gereja jelas, visi kita dari Tuhan sudah sangat-sangat gamblang. Tapi visiku sebagai laki-laki, saya bilang, visi saya sebagai pria, sebagai suami adalah membahagiakan kamu. Saya ngomong sama dia, kamu menikah cuma sekali pada seorang pria. Aku pastikan you happy. Itu pun saya masih gagal-gagal terus. Saya masih gagal-gagal terus. Kadang-kadang masih hal-hal tertentu, hal kecil yang mungkin saya bisa lakukan, saya lupakan. Padahal saya sudah komit kayak begitu aja masih kurang. Sayanya dia nggak pernah ngomong apa-apa, nuntut apa-apa. Tapi saya merasa I could have been better. Perjuangkan, sekalipun sudah istrimu. Jangan hanya kejar wanita itu sebelum dia apa-apa dalam hidupmu. Dikejar, bukan sifatnya anak-anak muda. Kejarnya itu kayak betul-betul kayak agak sedikit bukan merinding ya, kita agak sedikit bagaimana gitu lihat anak-anak muda yang begitu posesif. Padahal belum apa-apa loh, baru pacaran loh, video call 24 jam sehari. Aku lagi sisiran, kamu lagi apa? Tunggulah, jangan ngecos di depan. Kalau Anda sungguhan menikah, itu masih ada 50 tahun pernikahan, 60-70 tahun pernikahan. Justru yang menikah itu harus perjuangkan. Loh, dia sudah jadi biniku, sudah jadi istriku, dia sudah jadi suamiku. Perjuangkan. Perjuangkan. Sebab apa yang tidak Anda perjuangkan, Anda pasti akan malas-malasan. Dan apa yang malas-malasan pasti tidak akan kau hargai. Apa yang tidak kau hargai pasti akan hilang. Hilang mungkin tidak hilang gimana lah, enggak. Pasti ada sesuatu yang hilang tapi di dalam pernikahan Anda. Dengan anak juga sama, perjuangkan. Saya perjuangkan. Sudah anakku kok. Saya masih perjuangkan. Sibuk. Misalnya saya kasih contoh.
Saya sama Jeremy baru berapa hari yang lalu, kita janjian waktu, padahal di rumah juga bisa. Tapi kalau di rumah kan kita pakai piyama. Tapi kalau di kerja, apalagi sekarang udah kerja di gereja, kita ketemu hari apa kemarin? Untuk waktu 2 jam, duduk hanya father and son di kantor. Saya ngambil slot waktu di tengah-tengah siang untuk bicara. Dan banyak ngobrol, diskusi tentang ministry. Sudah anakku, tinggal di rumahku. Perjuangkan waktu. Meskipun di rumah, kita juga punya waktu bersama. Di rumah kita punya hobi-hobi sendiri. Apalagi kalau makan-makan. Tapi saya tetap perjuangkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau dorong Anda, kalau sesuatu Anda hargai, pasti Anda perjuangkan. Bukan demi memilikinya, tapi supaya bisa Anda menghargai berkat-berkat Tuhan di sana. Ingatlah bahwa kita bukan pilihan pertama seperti Ratu Wasti, seperti Ratu Esther. Ratu Wasti itulah pilihan ke-1. Tapi kalau Anda menghargai lebih daripada orang-orang yang diberi kesempatan, kesempatan itu akan diberikan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Terus terang loh, kita ini bukan pilihan pertama loh. Secara manusia, Adam itu pilihan pertama. Adam. Kita bukan Adam kan? Jangan hanya lihat beliau jatuh. Tapi dia itu pilihan ke-1. Sebagai manusia pun kau bukan pilihan pertama. Yang perempuan, jangan tersinggung sama saya. Sebab saya percaya laki-laki dan perempuan martabat yang sama. Anda bukan pilihan pertama. Adam dipilih dulu, setelah itu Hawa dicipta. Oh kalau gitu Adam lebih superior dong. Ya enggak juga. Kecuali Adam, satu-satunya orang yang mungkin gak punya pusar. Karena dia gak lahir dari mama. Adam itu satu-satunya manusia yang tidak lahir, tidak memulai hidupnya dari sejak bayi. Tapi langsung di usia bisa menikah. Hanya ada 2 manusia di seluruh dunia yang diciptakan Tuhan langsung dewasa. Jadi saya bisa bayangkan Adam itu nanti suatu hari di surga lah mau tanya, lu punya pusar nggak? Sekarang sih buat apa tanya cari-cari tahu. Kita semua dari hari-hari. Berarti laki-laki, dengarkan saya, kita bukan pilihan pertama sebelum kita mama. Every other man, setiap laki-laki yang ada di dunia ini setelah Adam tentunya, semuanya lahir dari ibu. Kita ini buah hati. Kita itu jatuh dari pohonnya. Pohon itu pilihan ke-1. Your parents, not you. Jadi kita ini memang bukan pilihan pertama kok. Lalu secara umat pilihan Allah, orang Kristen pun bukan pilihan pertama. Kristen itu kan di perjanjian baru mulai. Abraham itu loh pilihan ke-1. Secara ras saja kita bukan pilihan pertama loh. Orang-orang Yahudi dipilih sama Tuhan. Abram yang dipilih, bukan kita. Jadi hari ini kita dalam iman pada Tuhan. Ini pun bukan pilihan pertama. Kita ini digrafirkan, kita ini dicangkokkan. You bukan pilihan ke-1. Makanya itu ketika saya pertama kali kenal Tuhan Yesus, hati saya belum mengerti. Tapi saya seperti ada satu iri, cemburu ilahi. Rasanya aduh, kenapa aku tidak lahir ya di zaman Elia? Kenapa aku tidak hidup saat itu ya waktu Yesus dengan murid-muridnya? Aku pun bukan murid Tuhan ke pertama. Kalau dihitung, dijejer gitu, dibariskan, mungkin kita ini murid Tuhan yang kesekian miliar. Oh Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Makanya itu saya kejar Tuhan sungguh-sungguh. Saya berkata, pilihlah aku Tuhan. Choose me Lord. Doa saya sejak saya bertobat adalah use me mightily. Pakai aku secara luar biasa, entah caranya gimana, aku tidak tentukan. Tapi tolong make my life count. Pastikan hidupku itu membuat perbedaan. Aku tidak mau menjadi satu orang manusia lagi yang pernah dicipta oleh Tuhan lalu hidup sia-sia, mati masuk tanah. Pakailah saya Tuhan. Use me. Pakailah aku. Karena saya tahu saya bukan pilihan ke-1. Orang kalau merasa dirinya sudah jadi, dia bisa rasa aman. Tapi kalau kita selalu sadar dan mawas diri bahwa kita bukan pilihan pertama, kita ini pilihan kedua, ketiga, sekian, Anda akan sungguh-sungguh. Berkat yang kau nikmati hari ini, itu sebenarnya saya curiga, itu Tuhan transferkan kepada Anda. Karena ada orang sebelum itu yang layak mendapatkannya, tapi tidak mau. Saya curiga nih,
Tempat saya berdiri sekarang ini untuk berkhotbah, harusnya orang lain. Bukan bicara soal penjadwalan pembicara, tapi pengaruh dalam kehidupan jemaat. Dalam pengembalaan juga sebagai gembala, mungkin sebagai gembala sidang, mungkin bukan saya orang yang seharusnya. Tapi saya menginginkan dalam arti, Tuhan aku rindu untuk mengasihi jemaatmu. Tuhan berkata, ya sudah kamu aja. Ini aku, utuslah aku. Kata Yesaya. Coba bayangkan kalau Anda tahu bahwa tempat Anda sekarang dapat berkat itu mestinya bukan milikmu. Kalau Anda bisa lihat pasangan Anda, harusnya dia itu jadi sama itu, dia kerja. Tapi kenapa dia mau sama Anda? Kalau Anda merasa, kalau Anda ngomongnya, kalau kita ngomongnya sama pasangan kita, gua mau sama lu sudah hoki tahu. Jangan begitu. Kita harus merasa diri sebagai orang yang beruntung, saling beruntung. Tapi kita sendiri, kita harus merasa diri kita paling beruntung. Harusnya ada orang lain mungkin yang bisa bahagiakan dia. Mungkin kalau dia jadi sama seseorang hari ini yang lain, bukan saya, pasti dia hidupnya lebih bahagia, lebih nyaman lah, lebih mapan. Hargai istrimu, berkata thank you. Kamu mau sama aku, menua yuk sama saya. Aku akan berusaha untuk membahagiakanmu. Istri juga sama. Lihat, kalau dia itu jadi, diam-diam ya. Jangan diutarakan, kalau diutarakan nanti gede kepala. Istrinya berkata, dia ini kalau jadi sama itu ya dulu teman, kan kita semua teman sekolah mungkin ya, SMA mungkin. Kalau dia jadi sama itu kan dia sempat, kok dia mau kejar aku ya. Kalau dia jadi sama itu mungkin hari ini dia lebih berguna kali ya dalam profesinya, itu lebih pintar dari saya. Lebih ngerti tentang mengatur keuangan. Saya ini lebih ibu rumah tangga yang gak terlalu banyak menguasai bidang keuangan misalnya. Tapi dia mau sama aku dan dia masih datang meskipun dia bukanlah orang yang sempurna. Dia selalu datang membawa roti ke keluarga kami, 5 roti doa ikan dan selalu cukup. Thank you ya. Thank you ya. Dalam hati aja. Ya, jangan ngomong thank you kamu mau sama aku. Lu jangan gitu. Perempuan jangan ngomong gitu. Laki yang boleh ngomong gitu. I'm always lucky. Perempuan diam-diam aja. Honor your husband. Hormati suamimu. Adore your husband dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya honor. Honor itu menghormati. Menghormati yang paling grade A. Itu namanya adore. Memuja. Bukan menyembah. Nyembah hanya Tuhan. Memuja suamimu. Memuja ini bukan memuja berhala. Memuja suami Anda. Grade A-nya honoring, menghormati. Yang paling pol, itu memuja. Honor yang paling bawah, tidak ada respect, ya sudah terpaksa. Aku tetap honor karena posisi kalah. Sana orang tua. Mungkin orang tua jahat, tetap harus dihormati. Tapi yang paling pol itu adore. Kalau suami Anda baik, sekalipun bukan konglomerat. Mungkin kalau Anda bandingkan dengan suami orang, wah gini gitu, makanya tuh hati-hati Anda bergaul dengan siapa. Jangan sampai arisan-arisan Anda itu berujung fatal. Lalu banding-bandingkan dengan orang, janganlah dibanding-bandingke, mesti kalah. Tapi orang lain mungkin punya sesuatu yang disembunyikan. Anda tidak tahu pedihnya mereka. Tapi suami Anda tidak pernah membuat pedih. Dia selalu berusaha jadi suami yang baik, memberikan penghidupan keluarganya. Dia berusaha. Itu lap, tolong dihapus keringatnya ketika dia pulang. Thank you, terima kasih. Papa sudah berusaha dan kerja. Ayo anak-anak, ayo papa sudah datang semua, taruh HP-nya. Ayo makan sama-sama, taruh HP-nya. Ajari anak-anak itu hormati papanya. Taruh HP-nya, taruh semuanya. Ayo kita makan sama-sama, ngobrol sama papa, cerita sama papa. Apa? Jadi penengah, honor, adore. Anda akan lihat nanti ya, sesuatu yang missing dalam keluargamu akan dikembalikan sama Tuhan. Anak-anak juga sama. Hargai orang tuamu, hormati. Amin Bapak Ibu. Saya tadi katakan bahwa mungkin posisi saya sekarang berada di depan sini itu harusnya milik orang. Tapi Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu saya tidak pernah buat perbedaan. Saya mau khotbah di depan 10.000 orang, 1.000 orang, 100 orang, 10 orang, atau 1 orang. I am the same man. Komitmenku tetap 100%. Saya ajari pada diri saya sendiri bahwa hari ini, tempat di mana saya berdiri ini,
bukan milik saya. Itu kepercayaan, dan kalau Tuhan percayakan kepada saya akan senantiasa perjuangkan. Bagi saya tidak ada kebaktian pagi, kebaktian siang, kebaktian malam. Makanya itu kalau Anda datang ke gereja masih ngantuk, itu urusan Anda. Selesaikan ngantukmu. Datang ke sini saya langsung cekokin Anda dengan sejarah, dengan remah, dengan nubuatan, dengan protein rohani. Saya tidak peduli mau jam berapa. Saya bangun tadi jam 4, saya sudah siap hatinya. Saya berkata, let's go. Tidak ada kebaktian pertama atau terakhir dalam hidupku. Setiap kebaktian selalu menjadi selalu mungkin menjadi kebaktian terakhir dalam hidupku. Saya selalu memberi yang terbaik. 3 poin sini, tolong catat apa yang kita bisa pelajari dari Esther pasal pertama. Menghargai kesempatan. 1, kita bukan pilihan pertama dalam segala sesuatu. Camkan dulu. 2, hargailah setiap kesempatan seolah terakhir kali. 3, apa yang tidak kita hargai akan diberikan ke orang lain. 3 poin sini dimunculkan semua sudah. Anda foto bersama-sama dengan fotolah ketiga-tiganya ini ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.